Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dulur, bagaimana kabarnya dulur-dulur? Semoga kabar baik. Ya, ini saya sudah 38 hari dan ini waktunya pemupukan terakhir dulur. Jadi 4 kali susulan itu terakhir ini. Dan kali ini saya memakai grower dikolaborasi atau ditambah dengan KNO buah. Nah, ini nanti kita segera melakukan peradukan. Monggo dulur. Nah, ini untuk pupuknya saya persiapkan di rumah biar lebih luasa kalau ngeraduknya. Kalau ngelak bisa ngombe ning omah ning kulkas. Kalau pengen ngopi ya wis tersedia ning omah. Dadine ngecam ya karo rokokan ayo. Ya dulur, ini untuk growernya ini saya memakai pupuk grower ini saya timbang itu 30 kilo dan untuk KNO nya 2 ini berarti setiap satu bungkusnya kan 2 kilo, berarti kalau 2 4 kilo. Jadi untuk kali ini untuk tambahan yaitu KNO buah dulur. Untuk KNO buahnya sampean bisa untuk pemakaian seperti yang saya pakai ini. Nanti apabila kurang ya bisa ditambah lagi. Kalau sampean memang untuk lahannya lebih luas ya ditambah, untuk growernya ditambah dan KNO nya ditambah juga. Jadi kali ini kan musim kemarau, untuk pupukan terakhir usia 38 ini punya saya. Nah, ini KNO buahnya. Kalau sampean nggak pakai ya enggak masalah, enggak apa-apa, tergantung masing-masing. Karena ya beda untuk kali ini bendang cepat rondokan itu bisa dirangsang dengan pupuk buah, jadi lebih aman itu memakai pupuk bukan semprot, itu lebih aman karena cuaca kan panas. Nah, untuk penutupan kalau bisa ya di bawah 40 dulu. Kalau bisa itu untuk musim kemarau. Kalau sudah 40 ke atas untuk kesehatan bawang merah memang untuk 40 ke atas ini kalau memang bawang merahnya itu dalam keadaan ini standar tidak masalah. Kalau pertumbuhannya ngefull lah ini nanti kalau terakhirnya itu kelamaan nanti malah prosesnya pembuahan juga lama. Oh ya dulur, untuk peradukan ini tolong diusahakan rata. Tapi ini mungkin ya bisa rata kalau kolaborasinya dengan memang butirannya ya. Kalau KNO buah ini ya hampir sama. Itu makanya lebih mudah. Jadi untuk pemerataan lebih mudah dan penaburan juga lebih mudah. Guys, itu pupuk larang-larang, beli pupuk mahal-mahal ini malah diangkut di sawah malah dibuang itu. Buyonane lor. Dadine ya iya. Padahal karo bakul iki ora dikongkon gua kok malah teko sawah kok malah diguwak.
Ya dulur, kalau dirasa sudah rata dari bawah, ini memang harus dikeruk sampai bener-bener ini ndak ada yang istilah iki ngelumpuk ning ngisor rowoto. Nah nanti jadi kalau ditabur setiap genggaman ini ada growernya, ada KNO nya. Dini umpama ono wis enek gandengane, dini sak gem ki wis padha antarane apa pinarane grower karo KNO ki ada. Jangan sampai nempel atau ngelumpuk ning ngisor. Nah ini setelah ini nanti langsung dibawa ke sawah. Nah setelah dibawa ke sawah ini dulur, jadi ini per bungkusnya ini 15 kok 15 ya, berarti 17. Ini bungkusnya memang Ponska, tapi di dalamnya ini grower. Nah untuk meratakan ini ya kita sudah menakar nih, sudah menakar. Jadi untuk setiap rantangnya, untuk setiap bedengan ini membutuhkan 4 rantang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyuwun barokah ya Allah. Nah untuk penaburan ini pokoknya kita rasa merata, dan setiap timba ini ya kita ukurannya ya satu bedengan tadi. Saat timba itu tadi ya ndak full dulu, kita kasih 4 rantang. Jadi itu nanti ya kalau bisa ya pas, kalaupun lebih jangan banyak, kalau kurang juga jangan banyak. Setelah nanti ini kita lakukan penaburan, sebaiknya dulur ya, kita melakukan penyiraman langsung. Nah maksudnya ya hari itu, jam-jam itu kita lakukan penyiraman, ndak usah ditunda-tunda. Kalau nanti ditunda-tunda, wong pupuk ini kan kimia dulu. Paling tidak kan setelah kita buka ya langsung kita larutkan dengan siraman. Jadi tidak mengurangi kerja maksimalnya pupuk. Makanya sebaiknya ya langsung disiram. Umpama ndak bisa siramnya itu maksimal ya kita ya yang penting untuk pupuknya bisa dikatakan blobor. Nanti sore sampean penyiraman dilakukan lagi tidak apa-apa umpama. Tapi kalau bisa dijalankan langsung dengan penyiraman maksimal ya
Itu alangkah baiknya, karena ini kan yang memang tanahnya ya kering sebab kan musim kemarau. Jadi saya anjurkan sebaiknya setelah melakukan penaburan langsung dilakukan penyiraman. Nah, ya dulur, untuk pupuk terakhir saya menganjurkan memakai grower. Itu nanti bisa dikolaborasi dengan NKNO. Kalau tidak ada grower ya winner. Untuk pemupukan tanaman buah merah ini saya menganjurkan sampan-sampan memakai pupuk yang berimbang. Jangan sukanya pupuk yang subsidi, untuk kualitas tidak menjamin. Kalau ingin hasilnya maksimal, buah merahnya sehat, ya kita yang memakai pupuk yang berimbang. Kalau zaman dulu kayak saya ya, untuk pemakaian pupuk ya biasanya yang kelasnya ZA, Urea ada, TS ada, KCL ada. Lah, ini kita meraduknya ya zaman dulu ya salah-salan. Zaman dulu memang untuk yang pas ketepaan jelalah neraduki pas bener. Nah sekarang dengan kemajuan pemikiran, makanya kita untuk memikirkan kedepannya. Nah yo, saiki wis disediakno pupuk sing wis lengkap, komposisine wis diukur. Kenapa kita kok masih memakai pupuk yang kita masih menakar lagi? Saya rasa ya kurang tepat. Kalaupun pupuk yang berimbang kita kolaborasi itu bagus, tapi kalau kita kolaborasi dengan pupuk subsidi, biasanya kalau pupuknya yang impor mahal, subsidinya yang banyak, itu nanti ya tetap kurang maksimal, yang bisa dikatakan malah tidak maksimal. Nah, untuk kesehatan buah merah itu juga karena makanannya. Kalau kita ngasih makanan pada tanaman kita ini memang sesuatu yang memang banyak manfaatnya. Maksudnya ini kandungannya lengkap, unsur-unsurnya sudah lengkap, maka yang dibutuhkan tanaman buah merah itu sudah mencukupi atau sudah lengkap. Nah, di dalam pupuk yang berimbang itu sudah terdapat unsur-unsur yang ada di suatu contoh ZA, yang ada di KCL, yang ada di TSP, yang ada di Urea itu sudah ada. Jadi untuk memakai pupuk kita tinggal istilah iki nganggo tok wis uga sah ngraduk maneh kabeh. ZA diraduk, TS diraduk. Nah, ngapain untuk kita memakai cara yang sederhana atau simple saja? Ada kok kita memakai cara-cara yang kurang simple. Nah, untuk pembelian juga gitu. Kalau kita membeli pupuk NPK, kalau lebih kita bisa menyimpannya, dan itu simpanan kalau masih ada di kantong plastik itu masih awet buat pupuk lagi. Itu dulu. Jadi ini ya untuk pemakaian pupuk juga tidak terlalu banyak. Jadi ini sudah cukup unsur-unsurnya, ya kita yang memakailah secukupnya. Nanti kalau menurut aturan ya
setiap di video saya untuk pemupukan ini ada, untuk bibitan berapa kita memakai berapa ada. Rata-rata orang dulu itu ya nggak mau meninggalkan ZA, TS, KCL, Orea, itu nggak mau meninggalkan rata-rata. Nah, kalau sekarang sudah ada NPK, ngapain kok ditambah lagi dengan ZA? Berarti untuk tambahan unsur sulfurnya berarti lebih tinggi. Makanya bawang merah itu terusan dhuwur. Bawang merahnya tinggi tapi daunnya itu tipis. Itu unsur ZA, unsur sulfur. Nah, kalau TS itu nanti daunnya itu tebal hitam. Kalau dipakai sejak kecil, ini bawang merah sampean tidak akan tumbuh lancar. Sebab sudah kecil, dia sudah tebal. Ya, padahal untuk penggenjotan pertama, ini pohon ini harus dalam keadaan remaja atau muda. Nah, jadi untuk pemakaian pupuk berimbang itu sudah ada takarannya, itu lebih gampang. Nah, makanya saya menganjurkan ini bagi dulur-dulur atau bapak-bapak yang biasanya dulu suka memakai pupuk yang saya sebutkan, itu tolong nanti bisa dirubah dan benar-benar dipraktekkan, nanti diuji hasilnya bagaimana, sama atau enggak. Nah, kalau sampai memakai NPK ya ini dikeprak-keprak gini ya, dia akan kembali melawan, itu kayak karet atau ban nih. Nah, kalau unsur ZA tidak bisa kayak gini. Kalau ZA-nya dia lebih tinggi, tidak bisa, dia cenderung tinggi tapi lemes. Itu unsurnya yang ada di dalam kandungannya itu terdapat ya pelemas. Makanya memang nek pengen dhuwur yang nggo ZA. Nah, tapi untuk kita memakai pupuk berimbang sudah terdapat, walaupun tidak banyak tapi tetap ada. NPK juga ada ureanya, unsur nitrogen ada, kalium juga ada, fosfat juga ada. Kalau ditambahi nanti malah berlebih, kecuali kalau bawang merahnya itu sudah pupuk pembuahan akhir, ya kita bisa menambahkan unsur kalium. Di situ biasanya orang-orang dulu memakai KCL, kita memakai grower. Nah, kalau grower masih kurang, kita bisa menambahkan dengan KNO buah. Nah, jadi untuk bertani bawang merah ini banyak dananya. Jangan dibuat macam-macam, jangan dibuat istilah ini dolanan, mainan jangan. Jajal-jajalan jangan, coba-cobaan jangan. Kalau sampean memang menguasai, tahu unsur ini harus dicampur dengan ini, dimasukkan dengan ini, nanti hasilnya gini, dan bisa mempraktekkan ya, dan pernah mempraktekkan, nanti sampean bisa. Kalau memang sampean punya keahlian, kalau tidak punya keahlian, sampean nanti malah uji coba. Padahal untuk tani bawang merah ini, kalau sampean bisa memaksimalkan umumnya, nanti sampean juga akan cepat berkembang. Jadi ini umumnya wong iki sing apik-apik iki biasanya nganggone apa to? Saiki iki jarang dulur. Nganggo sing mayar ki hasilnya ki kok besar, ndak enek. Sekarang bukan zaman dulu. Jadi kita untuk menghasilkan yang lebih baik dan lebih banyak ini ya memang kita harus mengusahakan yang semaksimal mungkin. Untuk dana kita juga menyiapkan. Memang untuk pemakaian pupuk memang ragate tambah yo harus dilakukan.
pemakaian obat juga gitu. Ya harus dilakukan kalau memang inginnya buah merahnya bagus dan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi kita tanam buah merah juga mendapatkan untung, walaupun modalnya banyak, tapi kalau hasilnya maksimal ya kita tetap untung banyak. Nah, kalaupun kita memakai dana diirit-irit, nah tapi untuk hasilnya ini kurang maksimal, ya kita ya sesuai dengan dana kita, maksudnya yang kita keluarkan itu. Kalau buah merahnya kurang maksimal ya hasilnya juga kurang maksimal. Makanya yo memang bener jari ini wong zaman-zaman sesepuh biyen, Jerbasuki mawa biyo ki memang bener. Nah, jadi menurut analisa atau pemikiran saya, untuk kesehatan buah merah itu ya tergantung makanannya itu sendiri. Kalaupun masih usia muda belum bermasalah, nanti usia tua, dewasa sampai tua itu akan mengalami kendala atau masalah. Nah, terus akhirnya kita saat mendapat masalah pasti ujung-ujungnya obat lagi. Nah, untuk pemakaian obat ini, kalau memang keadaan buah merah ini sakitnya atau kendalanya karena makanan terdahulu yang kita kasihkan ke buah merah, ini memang untuk istilahnya itu penyembuhan ini memang agak berat. Makanya kalau ada BA terus bawang merahnya itu bermasalah, itu pertama kali yang saya tanyakan pemakaian pupuk. Sedang masalah obatnya ya nanti saya tanyakan belakangan. Makanya untuk kedatangannya penyakit seperti boler, brontok, lodoh, dan jamur, layu, dan sebagainya, ini untuk perlakuan obatnya, kalau pemakaian pupuknya ini memang berimbang memenuhi syarat, untuk pengobatan atau istilahnya itu penyembuhan ini lebih gampang, lebih mudah, dan lebih cepat. Tapi kalau unsur makanan yang diberikan selama dari kecil kok makanannya atau pupuknya kok gak sehat, ya ini ya untuk penyembuhan sulit. Jadi ya sudah beda. Makanya saya sering menanyakan ya pupuknya apa. Nah, kalau itu pupuknya nanti berimbang, itu saya wah ini masih dalam keadaan bisa cepat ini diberantas. Nah, ini dulu, ini yang sudah saya siram. Jadi setelah dipupuk langsung saya siram. Nah, berkali-kali saya ini gremeng dulur ya. Jadi untuk pemakaian pupuk ini jangan sampai kita ini teledor. Kalau pengen sampean buah merah usia 20 sudah dalam keadaan daunnya itu tegak-tegak, itu kita bisa memakai pupuk tertentu. Ya kita bisa langsung memasukkan pupuk kedua, itu memakai suatu contoh, kita bisa memakai grower, bisa dikolaborasi. Nanti buah merah sampean itu sudah mulai 25, buah merah sampean sudah tegak lurus. Tapi memang untuk ketinggiannya sampean biasanya kurang marem. Nah, tapi untuk kesehatan insya Allah lebih sehat tuh loh. Kan coro brambangnya didelok iso gepak kotak gitu dulu. Biasanya itu. Kalau sampean pupuknya yang tidak saya anjurkan, ya kemungkinan buah merah sampean ya loyo-loyo. Kalau usia menginjak usia 40 sudah loyo, alah.
cara wong iki piye ya, umure 40-an anu wis ya loyo awake. Mergo dari saat muda untuk pola makan tidak diperhatikan, pola apapun yang memang mendukung untuk kesehatan itu tidak diperhatikan. Nah, untuk tanaman itu juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini wis ora beda. Bawang merah ini kayak makhluk hidup, kita juga makhluk hidup, jadi ya sama. Kita ini untuk menjaga kesehatan ini ya satu memang pola makan dan pola pikir lah. Sedangkan bawang merah kan tidak mempunyai pola pikir, yang diperhatikan hanya pola makannya, waktu pupuk umur berapa, dan pupuk saat umur berapa itu pupuknya yang harus dimasukkan apa. Itu harus kita mempunyai jadwal pedoman, dan itu pun harus pedoman yang bener-bener positif 100%. Jadi ini uga mau nyamanya tonggone melok tonggone mupuk iki melok iki ya dadi gawe malahan. Makanya kita harus punya keyakinan dalam bertani bawang merah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.